Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih. Sekarang saya lagi mau ganti handle rem teman-teman. Jadi ini kan handle rem ini ya CBS ya. Dia kalau CBS tuh kurang pakem gitu teman-teman. Jadi rencananya hari ini saya mau ngebongkar motor nih, mau ganti handle rem CBS ini. Dia udah goblak juga, pengen diganti yang jadinya non CBS teman-teman. Handle rem Scoopy teman-teman. Partnya ada 3 macam nih teman-teman kalau misalnya mau dirubah. Alhamdulillah ini sudah dibongkar nih. Ini tinggal narik kabel ininya nih. Kabel remnya ini kan udah dicopot ya. Di CBS-nya tadi udah dicopot. Tinggal ini narik kabel ini ya nih teman-teman, ditarik yang arah ke bawah ini nih. Jadi nanti ini nih kabel bawahnya ini diikat dulu teman-teman. Mau nyoba diikat, ujungnya diikat, baru nanti ditarik ke atas ini, diikat pakai tali gini nih teman-teman. Diikat pakai tali rafia di ujung sini. Nah ini kan handle ini nih ada dudukan spion ya. Kalau yang punya Scoopy itu ada dudukan spionnya juga. Nanti yang dipotong punya Scoopy aja teman-teman. Ini jangan dipotong. Ini kan aslinya. Jadi yang punya Scoopy kan nanti ngejepit di sini nih. Nanti yang punya Scoopy ada dudukan spionnya, kita potong biar gak mentok ke sini. Tinggal sholat dulu ya teman-teman. Nanti lanjut lagi setelah sholat, baru kita gas lagi pasang-pasang. Ini kan tadi udah dicopotin semua nih. Ini kan kabel rem ya. Kabel remnya kan ini mau dicabut nih teman-teman. Jadi sebelum dicabut itu supaya nyabutnya rada ringan ya. Jadi udah saya lepasin dari sini ya nih teman-teman. Dari bawah sininya nih udah dicopotin, ini yang di sini sampai ke arah sini nih udah saya cabut. Nah, buat teman-teman yang ininya belum dicopot ya, bawahnya dicopot, kayaknya harus dicopot ya teman-teman. Soalnya kalau nggak dicopot bawahnya tuh dia nggak kelihatan nanti kabelnya nyabutnya dari sininya nih, dari sela-sela sini nih. Kalau masih ada boxnya nggak kelihatan. Jadi buat nyabutnya lebih enteng tuh dia dicabutnya nih di sininya udah dilepasin semua. Tadi kan dia masuk ke sela-sela sini nih teman-teman, tuh ke dalam situ dicabutin dulu semua. Ini udah saya lepas ini tadi. Jadi pas nanti ditarik ke atas mudah-mudahan nggak keras. Mudah-mudahan pas ditarik nanti nggak keras, karena di sininya di sela-sela yang tadinya masuk ke dalam sini ini udah saya copot teman-teman. Nah ini kan sebelum ditarik ke atas, ujung sininya nih teman-teman kita ikat dulu teman-teman pakai tali ini nih, pakai tali rafia. Nah ini kan udah diikat ya. Ini teman-teman nih udah diikat, baru kita tarik dari sini teman-teman, dari atas ya. Tarik. Wah
nyangkut. Jadi mungkin karena belum pernah dibongkar ya, ini baru pertama kali. Jadi kabelnya tuh nyangkut di dalam bodi ini teman-teman, nggak bisa ditarik-tarik. Tadi sudah saya coba, nggak bisa. Jadi ini harus dibongkar bodinya, bodi depannya. Ya udahlah, bongkar aja deh ya. Box depannya dicopot, tapi ditarik bisa. Cuman jadi gini teman-teman, dia nyangkutnya di dalam sini nih. Dia ada kayak apa ya, kayak ada jalur kabel. Dia cuma nyangkut di sini doang teman-teman. Jadi tadi pas sudah kebuka boxnya kelihatan di sini nyangkut. Jadi dibenggeng sedikit, apa sih, dorong sedikit sininya, terus nanti ditarik bisa teman-teman. Kan udah ketarik nih talinya. Nanti tali ini diikat ke kabel yang baru. Pas sudah diikat kabel yang baru, nanti dimasukin, ditarik lagi dari bawah teman-teman. Jadi kita coba dulu ya. Ini kodenya 43450 KZR 601. Oke. Ini kita ikat dulu teman-teman ke sini. Kita ikat lagi di sini. Ini kita masukin sambil talinya ditarik dari bawah. Masukin pelan-pelan. Dorong pelan-pelan. Ini kalau apa teman-teman, kalau bongkar-bongkar motor kayak gini kan banyak bodi-bodi yang tajam-tajam tuh teman-teman. Harus pelan-pelan teman-teman, kegores nanti tangan perih kalau kegores kena apa, kena bodi-bodi ini tajam-tajam perih. Biasanya sih awal-awal kan nggak sadar ya, tapi nanti tahu-tahu kalau kita pas sore mandi apa bersih-bersih cuci tangan itu biasanya kita baru ngeh, waduh iya nih ada yang perih-perih gitu, apa ya, biasanya udah lecet. Oke, alhamdulillah bisa nih. Ini yang ini nih, benjolan ini nih yang nyangkut di apa, di dudukan yang alur kabelnya ini nih, benjolan ininya teman-teman. Kalau ini udah lolos, udah enak, udah lolos nih, tinggal tarik ke sana. Nah ini kabel udah terpasang, nih teman-teman. Udah jadi ditarik sambil pakai tali, di sela-sela masuk, udah bisa. Tinggal ininya nih, tinggal dudukan handle-nya. Nah dudukan handle-nya ini kan punya Scoopy ya. Nah ini kode partnya nih 5317A K16A00. Ini punya Scoopy original teman-teman, Honda, asli Honda nih. Kalau Honda nih dia dapat giniannya nih, satu set sama apa ini namanya ya, buat apa, buat ngelok gitu. Kalau misalnya rem pasti tanjakan, kita bisa ngelok kunci remnya gitu.
Nah maksudnya ini teman-teman nih, dia kan ada buat dudukan spion nih. Ini kan ada dudukan spion. Nah kalau dipasang begini kan dia mentok nih, dia harus dipotong teman-teman. Ininya harus dipotong biar nggak mentok ini. Antara dua yang dipotong ini apa ini? Antara dua sih yang dipotong ini apa ini? Tapi ini kan aslinya ya. Mendingan ininya aja yang dipotong teman-teman. Jadi nggak ngerusak aslinya yang ini. Yang ini nggak ngerusak aslinya. Yang dipotong yang ini aja yang punya Scoopy. Sebenarnya sama sih, dudukan spionnya sama. Coba ya tes dulu nih. Spionnya dudukannya sama kan, bautnya sama sih teman. Iya sama, bisa masuk spion. Cuman kalau yang dipotong aslinya kayaknya sayang, mendingan yang dipotong yang ini ya. Alhamdulillah teman-teman, sudah kepotong nih yang apa? Yang dudukan spion yang di sininya nih udah saya potong tadi pakai gerinda. Ya lumayan lah, walaupun nggak terlalu rapi ya. Yang penting nanti bisa masuk aja, nggak mentok ke sini teman-teman. Tadi itu saya copot juga ininya dulu, yang buat kunci remnya itu yang di sininya nih. Saya copot dulu karena tadi ngegerinda takut ke gores di situnya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli yang asli nih, yang asli kan udah dapat kunciannya. Kunciannya kalau mau motong ini, kunciannya dicopot dulu teman-teman. Takutnya pas ngegerinda itu kena kunciannya, jadi rusak, takutnya kena gerinda. Jadi saya tadi copot dari posok, udah dipotong ini tadi. Nah ini tinggal pasang lagi nih, tinggal saya pasang lagi nih kuncian buat remnya. Ininya apa, pengunci remnya udah kepasang, pernya nih. Tadi tuh masang ini tuh gampang-gampang susah loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngelepas ini, nah ini kan ada pernya nih, sama di sini ada kuncian sepi. Mendingan teman-teman difoto dulu. Tadi saya foto karena masang ini nih, per ini, narik ini sama masuk ini kadang kita suka lupa ya. Jadi tadi saya foto dulu. Tadi sempat susah juga nih masang ininya nih. Dia pernya masuknya kemana, nariknya kemana, tadi sempat lama. Tadi untung saya foto. Jadi sebelum teman-teman copot, ya buat yang pemula ya, kalau kayak saya kan memang bukan kerjaan sehari-hari, jadi suka lupa. Jadi mendingan kalau teman-teman mau baru pertama kali ngebongkar-bongkar motor, kira-kira sekiranya bakalan lupa, mending difoto dulu teman-teman di sini. Tadi saya foto. Tadi pas susah jadi ngeliat fotonya, oh begini, jadi tinggal masang. Kita pasang dulu. Kalau posisinya gimana teman-teman? Nah ini kalau posisinya kita ngambil pas ininya aja teman-teman nih, pas spionnya dipasin ke dudukan spion yang atas ini. Jadi nanti kabel pas nariknya juga pas gitu, pas sininya, pas handle-nya juga pas, karena kita ngambil pas dudukan spion yang aslinya sama yang baru itu lebih baik yang sama-sama lurus teman-teman, biar hasilnya tuh lebih maksimal ya. Kan agak lurus nih. Nah bautnya kita ngambil yang baut yang lamanya aja teman-teman, yang di handle yang lama, yang CBS nya. Kita ambil bautnya dulu, kita copot buat naruh handle sini. Pas teman-teman, pakai baut yang lama bisa pas. Nah kita masukin. Kalau yang ori ininya tuh lubang yang buat remnya pas ini teman-teman tuh masuk. Tapi kalau yang biasa, yang apa ya, yang KW itu, ini lubang ininya biasanya kurang gede, harus dibor. Lubang yang buat dudukan
handle-nya di sininya biasanya kurang gede, jadi ininya tuh nggak masuk nih. Jadi ngegantung, harus dibor digedein. Kalau ini, kalau yang ori dia pas bisa masuk tuh. Dia ininya nih, besinya bisa langsung masuk gitu, nggak usah ngebor. Kita pasang bautnya. Enak teman-teman, enteng. Ini bisa diatur agak ngedongak ke atas apa agak turun ke bawah, itu terserah teman-teman ya. Enaknya agak turun ke bawah apa ngedongak ke atas gitu. Agak turun ke bawah lebih enak teman-teman. Kalau udah berasa oke, baru kita kencengin yang di belakang sini. Ini penguncinya nih. Ada penguncinya, enak kalau yang asli itu dapat penguncinya. Tapi kalau teman-teman beli yang biasa nggak dapat ini teman-teman, dia dapatnya polos doang ini sama ini. Alhamdulillah berhasil nih teman-teman, saya masang rem. Ini baru pertama kali nih bongkar-bongkar rem begini, makanya enaknya tuh kalau masang sendiri jadi ngerasa bangga teman-teman. Kalau berhasil ya kayak gini ngerasa bangga, seneng gitu. Ngeliat hasil kerja kita berhasil, seneng. Walaupun kan awal-awalnya takut-takut ya, kita kan kadang-kadang takut kuncinya ada yang kurang, takut bautnya nggak cocok, bautnya nggak cocok, apa kabelnya nggak cocok. Sebetulnya ketakutan itu pasti ada, tapi kalau berhasil kita seneng teman-teman. Nah teman-teman, kalau mau pasang kayak gini nih, palingan berdasarkan pengalaman saya ya, yang baru-baru ngebongkar ini, yang kunci-kunci yang paling dibutuhin itu obeng kembang, kunci 8 ya, kunci 8 sama kunci 10 sama kunci 12 sama kunci 14 buat spion sama tang. Dan oke, itu cukup teman. Kuncinya nggak terlalu banyak juga. Nah, hasilnya seneng kalau kita ngebongkar motor terus berhasil gitu ya, seneng teman-teman ya, sekaligus senang sekaligus hemat biaya kan. Kalau Vario CBS kan itu CBS, dia emang rem belakangnya suka kayak nggak pakem teman-teman. Jadi ini saya pakai punya Scoopy, handle Scoopy, dudukan spion Scoopy, handle Scoopy. Jadi saya pakai handle Scoopy, dudukan spion Scoopy. Kalau talinya tali rem Vario lama, Vario yang bukan CBS, Vario 125 tapi yang bukan CBS teman-teman. Oke, kita tinggal pasang bodi-bodinya lagi teman-teman. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Yang ini enggak, dia ada 2 lubang, takutnya teman-teman bingung. Nah lubang switch rem itu yang di depan sini teman-teman. Ini baru saya pasang tadi. Nah kita tinggal sambung kabel si remnya ya. Saya juga nggak tahu juga sih ini yang warna yang mana, dia ke warna, ikutin warna aja kali ya teman-teman. Ngikutin warna, yang hijau ke hijau, yang hitam ke hitam. Ini ada 2 warna nih, jadi tinggal ikutin warna aja kita.
Ini dari yang hijau ke yang hijau. Satu. Kita pasang. Oke teman-teman, jadi gini hasilnya. Handle rem Scoopy dipasang di Vario 125 CBS ya teman-teman. Jadi CBS nya dibuang, diganti pakai handle rem Scoopy. Hasilnya enak teman-teman, hasilnya apa, lebih respon gitu, lebih enak. Kalau pakai yang CBS itu kayak lemes gitu, kalau ini enak, kayak lebih apa ya, kayak lebih tegas gitu. Terus juga ini penguncinya enak, simple. Hasilnya kayak gitu teman-teman. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan juga di share.